Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Amin. Beberapa minggu ke depan saya akan mengajak saudara untuk sama-sama belajar tentang hikmat untuk menghadapi situasi yang sulit. Saudara dan saya tahu bahwa dunia tempat kita tinggal hari ini adalah dunia yang sudah jatuh. Semakin hari semakin gelap dan sedang menuju kepada kebinasaan. Bukan menuju kepada kebaikan, tapi sedang menuju kepada kebinasaan. Kelihatannya semuanya begitu canggih, begitu maju. Tapi sesungguhnya semuanya sedang menuju kepada kebinasaan. Sekarang orang pinjam duit nggak perlu datang ke bank. Cukup masukin data. Uang ditransfer, kelihatannya canggih. Tapi tanpa saudara sadari semuanya sedang menuju kepada kebinasaan. Ada begitu banyak orang yang binasa karena hal-hal yang demikian. Kelihatannya maju, kelihatannya canggih, tapi semuanya sedang menuju kepada kebinasaan. Jadi dunia yang tempat kita tinggal hari ini adalah dunia yang sudah jatuh. Semakin lama semakin gelap dan sedang menuju kepada kebinasaan. Itu sebabnya sesuatu yang buruk bisa terjadi kapan saja. Di sekitar kita, bukan atas kita. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Bukan atas kita, tapi di sekitar kita. Sesuatu yang buruk bisa terjadi kapan saja di sekitar kita. Kita sudah melewati krisis 98, 2008. Kita sudah melewati pandemi 2019. Ada kelaparan, ada perang. Sekarang ada perang dan ancaman perang di mana-mana. Sesuatu yang buruk bisa terjadi kapan saja. Di sekitar kita. Tuhan Yesus sudah berkata bahwa semuanya ini harus terjadi sebelum kedatangannya. Tetapi kamu berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Bilang sama kiri kanan sana, jangan gelisah. Amin. Jangan gelisah karena perang, jangan gelisah karena tapi guard your heart, jangan kamu gelisah. Kenapa? Waktu semuanya ini terjadi, orang dunia mereka betul-betul ada dalam masalah. Tapi saudara dan saya berbeda. Dengan orang dunia, saudara sudah ditebus, saudara sudah dikuduskan, saudara sudah dipisahkan. Jadi waktu semuanya ini terjadi, ingat saudara punya Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Jadi waktu semuanya ini terjadi, kepercayaanmu tetap kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Selalu lihat Yesus, lihat pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Karena di sini letak semua ketersediaanmu dari semua yang kamu butuhkan dalam dunia yang sudah jatuh. Amin. Tuhan akan membukakan mata saudara kepada solusinya. Dia akan memberikan hikmat kepadamu tentang apa yang harus kamu lakukan untuk keluar dari situasi yang sulit. 1000 orang boleh lebah di sisimu, 10.000 boleh rebah di sebelah kananmu. Semuanya tidak akan pernah menimpa kamu. Amin. Sudah siap diberkati? Kita firman Tuhan, Kejadian pasal 26 ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Saudara bisa lihat, sekalipun Abraham adalah orang yang memiliki perjanjian dengan Allah. Sekalipun Alkitab berkata Abraham adalah sahabatnya Allah. Sekalipun Abraham adalah orang yang sangat diberkati. Tapi Abraham bisa mengalami situasi yang namanya kelaparan. Itu sebabnya tadi saya katakan sesuatu yang buruk bisa terjadi di sekeliling saudara. Bukan atas saudara, tapi di sekitar saudara. Abraham mengalami satu keadaan yang disebut dengan kelaparan. Kelaparan berbicara tentang satu keadaan di mana terjadi kekurangan. Tidak ada ketersediaan. Tetapi yang menarik di sini, waktu terjadi kelaparan yang diceritakan bukan tentang Abraham. Tapi tentang anaknya. Siapa anaknya? Ishak. Siapakah Ishak? Anaknya Abraham. Ishak adalah anak seseorang yang memiliki perjanjian dengan Allah. Ishak adalah anak seseorang yang merupakan sahabatnya Allah. Betapa luar biasa. Kalau boleh saya refer ke zaman sekarang, Ishak adalah seorang anak
di mana bapaknya punya koneksi yang luar biasa. Dia anak orang kaya. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mengizinkan Ishak menghadapi situasi yang sulit. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan mengizinkan Ishak menghadapi situasi yang sulit. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari Ishak? Terkadang Tuhan mengizinkan saudara, mengizinkan saya untuk mengalami situasi yang sulit. Supaya saudara dan saya mengetahui apa yang ada dalam isi hati saudara. Tuhan tahu apa yang ada dalam isi hatimu. Tapi terkadang kita suka tidak menyadari betapa sombongnya kita. Kita nggak pernah menyadari bahwa selama ini kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Berdoa sekedarnya karena situasi baik-baik. Kita tidak pernah menyadari betapa sombongnya kita selama ini sampai sesuatu terjadi. Waktu sesuatu terjadi, baru deh kita. Selama ini kita tidak menyadari betapa sombongnya kita. Sampai sesuatu terjadi. Tetapi waktu Tuhan mengizinkan kita melalui situasi yang sulit, karena Tuhan begitu mengasihimu, maka Dia akan menguatkan saudara dengan segala kekuatan yang Dia miliki untuk menghadapi segala sesuatu. Supaya waktu kamu mengalaminya, kamu bisa mengalami dengan tekun, sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita. Itu sebabnya tadi saya katakan saudara berbeda dengan orang dunia. Waktu orang dunia menghadapi masalah, mereka betul-betul stres menghadapi masalah. Tapi waktu kamu menghadapi situasi yang sulit, Tuhan akan memberikan kekuatan sama kamu. Supaya kamu bisa menanggung dengan tekun, dengan sabar, dan senantiasa mengucap syukur dengan sukacita. Orang Kristen yang kuat adalah orang Kristen yang tetap tekun, sabar, mengucap syukur dengan sukacita waktu dia mengalami situasi yang sulit. Sebagai contoh, Daud. Daud adalah orang yang sangat diremehkan oleh kakak-kakaknya. Diremehkan. Tidak dianggap dalam keluarganya. Itu sebabnya Daud setiap hari hanya pergi ke padang. Dia menjaga kambing domba ayahnya. Tapi saudara bisa lihat Tuhan memberikan kekuatan kepada Daud. Dia tekun, dia sabar, dia mengucap syukur. Tuhan memberikan kekuatan sama dia. Waktu ada singa datang mau menerkam kambing domba ayahnya, singanya dia bunuh. Waktu ada beruang datang untuk menerkam kambing domba ayahnya, beruangnya dibunuh. Ini semua terjadi sebelum Daud membunuh Goliat. Didikan Tuhan, memang didikan Tuhan terjadi secara personal. Tidak ada orang yang lihat. Tidak ada orang yang lihat ketika Daud membunuh beruang. Tidak ada orang yang lihat ketika Daud membunuh singa. Tapi mata semua orang melihat ketika Daud membunuh Goliat. Semua orang melihat kesuksesan Daud. Itu sebabnya kalau saudara melihat orang-orang yang luar biasa hari ini, saya percaya mereka sudah melalui didikan Tuhan yang tidak mudah. Itu sebabnya kalau hari ini saudara menghadapi situasi yang sulit, belajar untuk tekun, sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita. Amin. Karena saudara tahu, sesungguhnya Tuhan mau membawa saudara kepada keberhasilan yang lebih baik. Tuhan mau membawa saudara kepada level yang lebih baik. Kamu tahu semua yang terjadi adalah untuk mengubahkan kamu, supaya kamu bisa menjadi orang yang lebih kuat. Amin. Ayat yang ke-1 dan ke-2. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Jadi waktu terjadi masa yang sulit, Ishak dia pergi ke Gerar. Saya mau saudara mengerti, Gerar itu letaknya di tanah perjanjian. Gerar letaknya di dalam tanah perjanjian. Tanah yang begitu penuh dengan janji-janji Tuhan. Aku akan membawa kamu masuk ke dalam satu negeri
Ada gandum, ada jelai, ada anggur, ada pohon ara, ada delima. Kamu masuk ke sana, kamu tinggal dalam rumah, kamu nggak perlu bangun rumahnya, kamu minum dari sumur yang tidak perlu kamu gali. Ada begitu banyak janji Tuhan. Waktu terjadi situasi yang sulit, Tuhan berkata kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Mesir berbicara tentang dunia. Tinggallah di negeri yang kukatakan kepadamu. Tinggal di Gerar, tinggal di tanah perjanjian. Jadi waktu terjadi situasi yang sulit, Tuhan berkata kepada Ishak, saya percaya Tuhan mau Ishak belajar. Itu sebabnya waktu terjadi situasi yang sulit, bukan Abraham yang diceritakan, tapi Ishak yang diceritakan. Jangan pergi ke Mesir. Mesir berbicara tentang dunia. Tinggallah di negeri yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri yang kujanjikan kepadamu. Negeri yang begitu banyak janji-janji Tuhan. Dengan kata lain, apa yang Tuhan mau sampaikan sama saudara? Waktu saudara menghadapi situasi yang sulit, jangan pernah mencoba mencari jalan keluar atau penyelesaian dengan cara-cara dunia. Jangan. Tapi tetap tinggal dalam firman-Ku, tetap tinggal dalam janjiku, pegang janjiku, pegang firman-Ku, hidup di dalamnya, maka aku akan membukakan matamu kepada solusinya, dan aku akan memberikan hikmat kepadamu, sehingga kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk keluar dari situasi yang sulit. Amin. Ayat yang ketiga, ayat yang keenam. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ingat, Gerar letaknya di tanah perjanjian. Jadi waktu Ishak menghadapi situasi yang sulit, Tuhan berfirman kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Tinggallah di negeri yang kukatakan kepadamu. Gerar letaknya di tanah perjanjian. Tinggal dalam tanah perjanjian. Tinggal di dalam negeri di mana ada begitu banyak janji-janjiku kepada Abraham dan kepada keturunannya. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Dia tinggal di sana. Dan apa yang terjadi? Tadi di kalimat yang pertama, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Apa yang Ishak lakukan di tanah perjanjian? Ayat yang ke-12, 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Aneh. Biasanya orang tidak menabur di saat kekurangan. Orang tidak menabur di saat kesulitan. Justru orang menyimpan di saat kesulitan. Kenapa demikian? Karena ini hikmat dari Tuhan. Amin. Itu sebabnya tadi saya katakan, waktu kamu menghadapi situasi yang sulit, jangan pernah mencoba mencari penyelesaian jalan keluar menurut cara dunia. Tapi tinggal dalam firman Tuhan, pegang janji Tuhan, hidup di dalamnya, Tuhan akan membukakan matamu kepada solusinya. Dia akan memberikan hikmat kepadamu tentang apa yang harus kamu lakukan untuk keluar dari situasi yang sulit. Tinggal di Gerar. Apa yang Ishak lakukan di Gerar? Dia menabur. Orang biasanya tidak menabur di saat sulit. Tapi dia menabur di saat sulit. Kenapa? Ini hikmat dari Tuhan. Amin. Ini hikmat dari Tuhan. Dan dalam tahun itu juga, di saat masa yang sulit, dia mendapat hasil berapa kali lipat? 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Perhatikan baik-baik. Mendapat hasil 100 kali lipat di saat ekonomi baik. Itu hal yang wajar. Hal yang mudah. Mungkin waktu ini terjadi sama saudara saat ekonomi baik. Wah, saya mendapat 100 kali lipat, 200 kali lipat. Mungkin saudara tidak menyadari ini berkat dari Tuhan. Mungkin kamu sombong. Bisa saja sombong. Saya hebat. 100 kali lipat. Padahal ekonomi lagi baik. Tapi
mendapat hasil 100 kali lipat di saat yang sulit. Sekali saya ulangi, mendapat hasil 100 kali lipat di saat yang sulit. Saat krisis, saat pandemi, saat kelaparan, saat ada perang, itu merupakan hal yang sulit. Bahkan mustahil. Tuhan mengizinkan kamu masuk dalam situasi yang sulit dan memberkati kamu 100 kali lipat. Karena Tuhan ingin menunjukkan sama saudara, sekaligus membuat kamu rendah hati dan mengakui apa yang saya dapatkan dalam situasi yang sulit bukan kekuatan saya. Ini semua karena Tuhan. Amin. Untuk membuat kamu mengerti, untuk membuat kamu rendah hati, untuk membuat kamu mengakui dalam situasi yang sulit, kalau Tuhan berkati saya masih dapat berkat. Ini semua bukan karena kekuatan saya. Ini semua karena siapa? Karena Tuhan. Amin. Sudah mengerti sampai sini? Dan orang itu menjadi kaya. Bahwa kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ada progres. Jangan pernah bermimpi untuk menjadi orang kaya dalam waktu semalam. Banyak orang dunia yang bermimpi ini. Pakai cara-cara dunia. Pengen kaya dalam waktu yang cepat. Tapi pada akhirnya mereka semakin buruk keadaan. Jadi jangan pakai cara-cara dunia. Rendahkan hatimu. Waktu menghadapi situasi yang sulit, datang sama Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Untuk supaya saya bisa keluar dari situasi yang sulit. Ayat yang ke-14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saya masalah mengerti, bangsa Filistin adalah musuhnya bangsa Israel. Dan mereka berjalan bukan dengan mata rohani, mereka berjalan dengan mata jasmani. Waktu mereka melihat berkat yang Tuhan berikan kepada Ishak, mereka cemburu. Cemburu. Pertanyaan saya, apakah berkat yang saudara miliki hari ini membuat orang lain cemburu? Harus. Cemburu dalam arti positif. Situasi sulit. Kenapa kamu diberkati? Sehingga pada akhirnya mereka ingin tahu siapa Tuhan yang memberkati kamu. Itu tujuan Tuhan memberkati kamu. Itu tujuan Tuhan membuat berkat yang kamu miliki dicemburui orang lain. Supaya orang lain pada akhirnya pengen tahu, kenapa kamu bisa diberkati? Siapa yang memberkati kamu? Saya mau kenal Tuhan yang memberkati kamu. Ini tujuan Tuhan memberkati saudara. Amin. Dan sekarang Tuhan memberkati bangsa-bangsa lain. Untuk membuat Israel cemburu. Kenapa? Karena kata berkat dalam bahasa aslinya, terjemahannya adalah barak. Apa artinya berkat? Blessing. Terjemahan dalam bahasa Ibrani-nya adalah barak, yang artinya to be and fee. Untuk membuat orang lain cemburu. Bukan cemburu negatif, tapi cemburu yang positif. Supaya orang lain bertanya-tanya, kenapa kamu diberkati? Dalam situasi yang sulit sebenarnya kamu diberkati loh. Kenapa kamu diberkati? Apa rahasianya? Sehingga pada akhirnya kamu bisa bercerita siapa yang memberkati kamu. Dan orang lain pada akhirnya ingin tahu siapa Tuhan yang memberkati kamu. Berkat yang kamu miliki harus membuat orang dunia cemburu. Amin. Blessed is the man who fears the Lord. Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Tapi terjemahannya, to be and fee. Untuk membuat orang lain cemburu. Kalau saudara pergi ke Israel, beberapa kali saya berombongan, itu orang Israel bingung kalau lihat orang Indonesia. Mereka bertanya-tanya, kenapa orang Indonesia begitu bahagia, begitu ceria, begitu diberkati, kalau belanja tuh gak kira-kira orang Indonesia. Datang koper kempes, pulang kopernya melendung, hamil. Bahkan udah ada yang beranak satu, beranak dua. Gak kira-kira belanjanya. Korma, selusin, minyak zaitun, nanti bingung bawanya. Pada sampai di hotel bingung bawanya gimana. Kopernya beranak. Dan mereka bertanya-tanya, kenapa orang Indonesia begitu diberkati? Kenapa orang Indonesia begitu bersuka cita? Begitu ramah. Apa jawab saudara kalau tanya? Kenapa? Kebanyakan mereka berkata, karena Tuhan memberkati kita. Jangan hanya menjawab Tuhan memberkati kita. Tapi katakan kepada mereka, karena Tuhan Yesus
memberkati saya. Waktu saudara berkata, Tuhan Yesus yang memberkati saya, saudara ingin membuat mereka cemburu. Sesungguhnya saudara mau mengatakan, pribadi yang memberkati saya adalah pribadi yang sama yang kamu tolak dulu. Dengan kata lain, kenapa lo tolak dulu? Lo tolak, saya diberkati sekarang. Kamu mau diberkati? Terima dia lagi. Amin. Jadi berkat yang kamu miliki hari ini harus membuat orang lain cemburu. Bertanya-tanya. Sehingga pada akhirnya mereka mau mengenal siapa Tuhan yang memberkati kamu. Ayat berikutnya. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi waktu terjadi situasi yang sulit, Allah berkata kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Diam di tanah perjanjian. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Jangan pergi ke Mesir. Terjemahan pergi di sini dalam bahasa aslinya, yarat yang artinya to go down. Jangan turun ke Mesir. Jangan pergi ke Mesir. Jangan turun ke Mesir. Tapi tinggallah di negeri yang kukatakan kepadamu. Jangan mencoba mencari penyelesaian jalan keluar dengan cara-cara dunia. Kalau saudara mencari penyelesaian dengan cara-cara dunia, jalan keluar menurut cara dunia, artinya apa? Saudara meninggalkan Tuhan. Kalau saudara pergi meninggalkan Tuhan, sesungguhnya kehidupanmu sedang turun. Kehidupanmu sedang turun. Karena Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir. Do not go down to Egypt. Dan kata pergi di sini terjemahannya adalah yarat yang artinya turun. Jadi kalau saudara pergi meninggalkan Tuhan, tidak lagi menggunakan cara-caranya Tuhan, tidak lagi berpegang kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan, mengikuti cara dunia, mencari jalan keluar, penyelesaian dengan cara-cara dunia, sesungguhnya saudara sedang mengalami penurunan. Saudara masih ingat Yunus? Waktu Yunus pergi dari panggilan Tuhan. Waktu dia lari dari panggilan Tuhan. Tuhan suruh dia ke Niniwe, tapi dia lari dari panggilan Tuhan. Dia pergi kemana? Alkitab berkata, Yunus pergi ke Yafo. Terjemahannya, he went down to Joppa. Went down. Semakin kamu jauh dari Tuhan, semakin kamu turun. He went down to Joppa. Dia naik ke perahu. He went down to the boat. Waktu terjadi badai, dia turun ke dalam perahu, di lambung kapal, di bagian paling dalam. Dia tidur di sana, dia turun. Waktu semua orang dalam perahu tahu bahwa badai ini disebabkan oleh Yunus. Yunus diambil dan dilempar ke dalam laut. Dia dimakan ikan dan ikan membawa dia ke dasar laut. Terus turun, 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 dan terus turun. Tapi lihat Ishak. Tinggallah di negeri yang aku katakan kepadamu. Aku akan memberkati engkau, aku akan menyertai engkau. Pegang janjiku, pegang firmanku, hidup di dalamnya. Aku akan memberikan hikmat kepadamu. Aku akan membukakan matamu kepada solusinya. Dia menabur di tanah itu. Dan pada tahun itu juga dia mendapat hasil berapa kali lipat? 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dia menjadi kaya. Kian lama kian kaya. Semakin lama semakin kaya. Kamu meninggalkan Tuhan, kamu semakin turun. Kamu tetap dalam janji Tuhan, firman Tuhan. Tuhan akan membawa kamu terus naik. Saudara mau pilih yang mana? Amin. Betapa luar biasanya yang kita bisa pelajari dari Ishak. Untuk menghadapi situasi yang sulit. Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Jangan pergi ke Mesir. Tapi tinggallah di tanah perjanjian. Di Mesir, curah hujannya sangat minim sekali. Dari mana mereka mendapatkan air? Dari Sungai Nil. Betul? Dari Sungai Nil. Satu-satunya sumber air yang memberikan kehidupan kepada bangsa Mesir adalah Sungai Nil. Dan orang Mesir tidak pernah tahu dari mana sumber air yang ada di Sungai Nil. Mereka nggak tahu dari mana asalnya.
Bahkan orang-orang Mesir kuno pun nggak pernah tahu dari mana asalnya sungai Nil. Mereka nggak tahu. Sampai tahun 1858, seorang ekspeditor yang bernama John Speck, dia menemukan bahwa sumber air sungai Nil ternyata dari Danau Victoria yang ada di Uganda, di Afrika. Tapi itu pun masih jadi perdebatan sampai hari ini. Tuhan membiarkan terjadi perdebatan, saya percaya, karena Tuhan ingin mempertahankan gambarannya. Kamu nggak pernah tahu asal air dari sungai ini. Dan ingat baik, airnya ada di mana? Ada di bawah. Waktu mereka butuh air, mereka harus bekerja, mengairkan airnya, mengambil airnya. Ini merupakan gambar tentang apa? Orang dunia, Mesir berbicara tentang dunia. Orang dunia, mereka hari ini menikmati berkat Tuhan. Tapi mereka tidak pernah tahu dari mana asal berkatnya. Mereka berpikir ini semua karena kekuatan saya. Mereka melihat ke bawah, mereka bekerja. Tinggallah di tanah perjanjian. Di Israel, dari mana air berasal? Dari hujan. Dari atas. Itu sebabnya mereka selalu melihat ke atas. Waktu hujan turun, mereka bersuka cita. Dulu saudara dan saya tinggal di Mesir. Kita diberkati, tapi kita nggak tahu dari mana berkatnya. Kita berpikir itu semua karena kekuatan kita. Tapi hari ini kita tahu dari mana asalnya berkat kita. Dari mana? Lihat ke atas. Amin. Dari atas. Itu sebabnya kita mengucap syukur, kita bersuka cita, kita memuji, menyembahkan, kita memberikan persembahan, kita memberikan persepuluhan. Karena kita tahu semua berkat berasal dari siapa? Dari Tuhan. Sudah tahu antropologi, ilmu yang mempelajari tentang manusia. Antropos. Apa artinya antropos? Antropos. Man, look up, face up. Tuhan menciptakan manusia. Karena Tuhan ingin memberkati manusia. Itu sebabnya Tuhan menciptakan manusia di hari yang ke-6. Ketika semuanya sudah tersedia, Tuhan baru menciptakan manusia. Itu sebabnya antropos, manusia harus tahu dari mana asal berkat yang dia miliki. Man, look up, face up. Kamu harus selalu melihat ke atas. Karena dari situlah berkatmu berasal. Jadi, apa hikmat yang kita bisa dapatkan waktu kita menghadapi situasi yang sulit? Yang pertama, rendah hati. Bilang sama kiri kanan, rendah hati. Amin. Orang yang rendah hati ketika menghadapi situasi yang sulit, yang pertama kali dia jumpai adalah Tuhan. Tapi orang yang sombong ketika dia menghadapi situasi yang sulit, orang yang sombong, yang pertama kali dia lakukan, dia akan mencari cara bagaimana caranya dia menyelesaikan masalahnya dengan kekuatan dia. Dengan cara-cara dunia. Jadi hikmat yang pertama untuk menghadapi situasi yang sulit. Rendah hati. Rendah hati. Datang sama Tuhan, kemudian minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk menghadapi situasi yang sulit? Tuhan akan membuka matamu kepada solusinya. Dengar firman Tuhan, dengar janji Tuhan, terus pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan, hidup di dalamnya, Tuhan akan membukakan matamu kepada solusinya. Dan dia akan memberikan hikmat kepadamu tentang apa yang harus kamu lakukan. Waktu kamu melakukan, Tuhan menyertai kamu dan memberkati kamu. Dan berkat yang diberikan sama kamu, itu bukan berkat yang biasa-biasa. Divine. Di masa sulit bisa menghasilkan 100 kali lipat, itu nggak mungkin. Tapi ini berkat Tuhan. Apa yang kamu lakukan dengan tanganmu itu terbatas. Tapi apa yang Tuhan kerjakan, itu luar biasa. Kamu pilih yang mana? Betapa penting hikmat untuk menghadapi situasi yang sulit. Hikmat harus menjadi permohonan doamu nomor 1. Amsal 22, ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Ini 3 hal yang paling dicari oleh orang dunia. Dicari, diusahakan. Tapi kepada saudara, kepada saya, diberikan. Karena ganjaran di sini dalam Alkitab versi New King James itu terjemahannya reward, hadiah. Kekayaan, kehormatan, kehidupan, hadiah. Bagi siapa? Orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan.
Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi itu sebabnya ketika kamu menghadapi situasi yang sulit, rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu datang sama Tuhan. Amin. Tempatkan dirimu di bawah firman Tuhan. Tuhan, saya nggak mampu Tuhan. Itu sebabnya saya datang, saya mau dengar firman Tuhan, saya mau dengar janjimu Tuhan, saya mau hidup di dalamnya. Saya percaya di situ ada hikmat, dan Engkau akan membukakan mataku Tuhan, dan memberitahu kepada aku apa yang harus aku lakukan, supaya aku keluar dari situasi yang sulit. Rendah hati, dan minta hikmat sama Tuhan. Apa yang terjadi? Ganjarannya, hadiahnya apa? Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Jadi hikmat harus selalu menjadi permohonan nomor 1. Oke? Efesus pasal 1 ayat 15-17. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi permohonan doamu nomor 1 adalah minta hikmat sama Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalammu menjadi roh hikmat dan wahyu sehingga kamu bisa mengenal Dia dengan benar. Betapa pentingnya mengenal Dia dengan benar. Harapan saya nomor 1 untuk anak-anak saya adalah supaya anak-anak saya bisa mengenal Dia dengan benar. Itu udah cukup buat saya. Itu kesuksesan saya sebagai seorang bapak. Anak-anak saya mengenal Dia dengan benar. Waktu anak-anak saya mengenal Dia dengan benar, rewardnya. Amin. Rewardnya. Ganjaran kerendahan hati dan hikmat takut akan Tuhan. Apa? Kehidupan, kehormatan, kekayaan. Jadi saya cuma minta sama Tuhan. Tuhan dalam doa saya, Tuhan biar anak-anak saya sukses. Enggak, harapan saya, doa saya untuk anak-anak saya. Tuhan biar anak-anak saya mengenal Engkau dengan benar. Mengenal Engkau dengan benar. Kenapa penting mengenal Dia dengan benar? Ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Waktu kamu mengenal Dia dengan benar. Waktu Roh Kudus menjadi roh hikmat. Membuat kamu mengenal Dia dengan benar. Apa yang terjadi? Dia membuat mata hatimu terang. Kamu tahu warisanmu dalam Tuhan. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kamu mengerti apa warisanmu. Jadi waktu kamu menghadapi situasi yang sulit, minta hikmat sama Tuhan. Kamu mengenal Dia dengan benar. Dan Dia menjadikan mata hatimu terang. Kamu mengerti apa warisanmu. Oh, no, ini hanya sementara. Waktu kamu menghadapi situasi yang sulit, resesi, no. Tuhan memberkati saya. Bukan berdasarkan keadaan ekonomi dunia ini, tapi Dia memberkati saya berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang Dia miliki di surga. Amin. Dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti, ditinggalkan Tuhan. Enggak. Sekalipun resesi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Kalau kamu mengenal Tuhanmu dengan benar, waktu kamu menghadapi situasi yang sulit, kamu akan menjadi orang yang tenang. Ini penting. Hikmat mengenal Dia dengan benar. Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat. Kami meminta. Selalu minta. Minta hikmat sama Tuhan. Amin.
Dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Minta hikmat sama Tuhan, supaya kamu bisa mengenal Dia dengan benar. Ini penting sekali. Kamu tahu siapa Tuhan kamu. Kalau saudara tahu, kenal siapa Tuhan kamu, waktu kamu menghadapi situasi yang sulit, apa yang terjadi? Kamu tidak seperti orang dunia. Yang ketakutan, yang gelagapan, yang mengambil keputusan tanpa res. Mengambil keputusan tanpa damai sejahtera, tanpa res, itu berbahaya. Membuat kamu bukan semakin baik, tapi membuat kamu semakin turun, semakin turun, semakin turun. Minta hikmat sama Tuhan, supaya kamu bisa mengenal Dia dengan benar. Kenal Dia dengan benar. Tahu siapa Tuhan saya. Tahu bagaimana Tuhan saya. Amin. Apa yang terjadi ketika kamu mengenal Dia dengan benar? Ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun, sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita. Waktu kamu mengenal Dia dengan benar, bagaimana Tuhan saya, siapa Tuhan saya, seperti apa Tuhan saya, maka saudara punya kekuatan. Seperti yang tadi saya katakan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kamu. Untuk melalui situasi yang sulit, kamu punya kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Dalam situasi yang sulit, kamu bisa tekun. Kamu bisa sabar. Tenang, ini hanya sementara. Saya tahu Tuhan saya seperti apa. Tekun, sabar, dan kamu senantiasa bisa mengucap syukur dengan sukacita. Saya tahu Dia turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat saya. Saya tahu apa yang saya alami ini untuk membuat saya lebih kuat. Saya tahu apa yang saya alami hari ini untuk membawa saya kepada keberhasilan yang lebih baik. Saya sedang disekolahin Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Tuhan ingin mempercayakan berkat yang lebih besar buat saya. Itu sebabnya sekarang Dia izinkan saya masuk dalam situasi yang sulit. Dia akan memberikan kekuatan kepada kamu. Supaya kamu bisa tekun, sabar, dan senantiasa mengucap syukur dengan sukacita. Orang dunia, dia ingin sama seperti saudara. Tapi orang dunia nggak bisa. Saudara bisa lihat orang-orang kaya sekarang. Waktu saham mereka turun, teng. Wah, bangun, jantungan, kaget, kolesterol naik, darah tinggi naik. Tapi saudara, ketika ada sesuatu yang sulit, tiba-tiba, tenang. Saya tahu Tuhan saya. Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala itu, mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Ini hanya sementara. Amin. Dia memberkati saya, bukan berdasarkan keadaan ekonomi dunia ini, tapi Dia memberkati saya berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang Dia miliki di surga. Itulah Tuhan saya. Semuanya ini bisa terjadi ketika kamu mengenal Dia dengan benar. Itu sudah minta hikmat sama Tuhan. Dan ketika kamu masuk dalam situasi yang sulit, apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, rendah hati. Rendah hati. Karena seperti yang tadi saya katakan, waktu terjadi kelaparan, bukan Abraham yang diceritakan, tapi Ishak yang diceritakan. Siapa Ishak? Ishak anak orang kaya. Ishak anak seseorang yang punya koneksi, bukan presiden loh. Allah pencipta langit dan bumi. Dia punya koneksi, dia punya perjanjian. Dan saya berpikir, mungkin saat itu Ishak orang yang sombong. Bapak gue kaya, banyak ternak, harta benda, tapi Tuhan begitu baik. Tuhan tidak mau hanya bapaknya yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, tapi Tuhan juga mau anaknya punya pengalaman pribadi. Kamu keluar dari sini, kamu pergi ke sana, ke Gerar, jangan pergi ke Mesir. Jangan mencoba cari pemecahan jalan keluar menurut cara dunia. Cari jalan keluar menurut caraku. Tinggal di sini. Kamu lihat apa yang aku lakukan terhadap kamu. Itu Tuhan saudara, itu Tuhan saya. Tinggal di sini.
Dia ikutin Tuhan. Dia mendapat pengalaman pribadi bersama Tuhan. Dia menabur di tanah itu. Biasanya orang tidak menabur di saat sulit, tapi dia menabur. Tapi lihat, Tuhan memberkati dia 100 kali lipat. Mendapat hasil 100 kali lipat di saat ekonomi baik, semua orang juga bisa. Terkadang kalau kita mengalami hal itu, kita suka menjadi sombong. Nih gue hebat. Tapi kamu gak bisa bilang kamu hebat ketika situasinya sedang tidak baik. Kelaparan. Dan saya mendapat hasil 100 kali lipat. Tuhan ingin menunjukkan sama saudara. Supaya kamu mengakui, kamu rendah hati. Apa yang saya dapatkan dalam situasi yang sulit, ini bukan karena kekuatan saya. Ini karena Tuhan. Amin. Jadi ingat baik-baik ketika kamu mengalami situasi yang sulit. Rendah hati. Jangan sombong. Orang yang sombong adalah orang yang mencari jalan keluar dengan kekuatan dia sendiri. Ikut cara-cara dunia. Tapi orang yang rendah hati, waktu mengalami situasi yang sulit, dia dengar firman Tuhan, dia pegang janji Tuhan, dia hidup di dalamnya. Alkitab berkata, Ishak tinggal di tempat di mana Tuhan mengatakan kepada dia. Apa yang terjadi? Di situ Tuhan mengerahkan kekuatannya, memberkati dia, menyertai dia. Dia mendapat 100 kali lipat. Amin. Jadi ingat, rendah hati, datang sama Tuhan, pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan, maka Tuhan akan membukakan matamu kepada solusinya. Dan dia akan memberikan hikmat kepadamu tentang apa yang harus kamu lakukan untuk keluar dari situasi yang sulit. Minta hikmat sama Tuhan. Hikmat akan membuat kamu mengenal dia dengan benar. Siapa Allah saya yang selama ini saya sembah? Bagaimana dia terhadap saya? Kamu mengenal dia dengan benar, maka kamu punya kekuatan untuk menanggung segala sesuatu dalam situasi yang sulit dengan tekun, sabar, karena saya tahu ini sementara. Tekun, sabar, dan senantiasa mengucap syukur dalam situasi yang sulit sekalipun. Saya tahu Tuhan saya, dia tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Dia akan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat saya. Dia akan membuat saya menjadi orang lebih kuat, karena dia sedang membawa saya kepada keberhasilan yang lebih baik, level yang lebih baik. Inilah hasil dari hikmat yang mengenal dia dengan benar. Jadi situasi yang sulit apapun, ingat baik, dunia kita dunia yang sudah jatuh, semakin lama semakin gelap, dan sedang menuju kepada kebinasaan. Sesuatu yang buruk bisa terjadi kapan saja di sekeliling kita. Bukan atas saudara, di sekeliling kita. Karena kita tetap tahu janji Tuhan, 1.000 orang boleh rebah di sisimu, 10.000 rebah di sebelahmu, semua tidak akan pernah menimpa kamu. Tapi situasinya kamu hadapi. Bukan menimpa kamu, tapi sekeliling kamu. Kamu butuh hikmat. Butuh hikmat Tuhan untuk menghadapi situasi yang sulit. Amin. Tetap rendah, selalu mengucap syukur. Tetap datang sama Tuhan, dengar firman Tuhan, dengar janji Tuhan, pegang semuanya, hidup di dalamnya, percaya. Maka di situ akan ada hikmat Tuhan. Ada kemurahan, ada kebajikan Tuhan, dan ganjaran orang yang rendah hati. Dan selalu minta hikmat sama Tuhan. Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Diberkatilah saudara. Amin. Terus belajar sesuatu hari ini. Amin. Selalu rendah hati. Dan selalu pegang firman Tuhan, janji Tuhan. Hidup di dalamnya. Maka Tuhan akan memberikan hikmat kepadamu. Saya percaya 1.000 orang boleh rebah sisimu, 10.000 rebah sebelah kananmu. Semuanya tidak akan pernah menimpa kamu. Berikan kemuliaan Maria bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami bisa belajar dari kehidupan Ishak. Bagaimana Ishak adalah seseorang anak dari seorang bapa yang bernama Abraham, memiliki perjanjian dengan Allah. Sahabatnya Allah. Orang yang begitu kaya. Tapi engkau khusus memisahkan Ishak. Engkau berperkara sama Ishak. Ketika sesuatu yang sulit terjadi, engkau melarang Ishak pergi ke Mesir,
mencari jalan keluar penyelesaian menurut cara-cara dunia. Engkau menyuruh Ishak tinggal di tanah perjanjian. Tinggal dalam janjimu, tinggal dalam firmanmu. Dan ketika Ishak tinggal di tanah perjanjian, Ishak melihat semua yang kau janjikan digenapi dalam kehidupan dia. Engkau memberkati dia 100 kali lipat di saat sulit. Untuk menunjukkan kepada Ishak. Sekaligus membuat Ishak rendah hati. Dan mengakui semua berkat yang dia dapatkan. Bukan karena kekuatan dia. Tapi semuanya berasal dari Tuhan. Hari ini kami juga diajar Tuhan. Situasi yang sulit apapun yang kami hadapi hari ini. Kami tidak mau lagi mencari jalan keluar penyelesaian menurut cara-cara dunia. Mungkin selama ini kami tidak menyadari betapa sombongnya kami. Ketika kami menghadapi situasi yang sulit, kami pergi melihat bagaimana orang dunia menyelesaikan masalah ini. Kami menjauh dari Tuhan. Tapi hari ini kami diajar. Ketika menghadapi situasi yang sulit, sesungguhnya engkau juga mau berkata kepada kami. Jangan pakai cara-cara dunia. Pegang firmanku, pegang janjiku, tinggal di dalamnya. Aku akan membukakan matamu kepada solusinya. Dan aku akan memberikan hikmat kepadamu. Apa yang harus kamu lakukan untuk keluar dari situasi yang sulit. Engkau hanya minta kepada kami, dengar, pegang, hidup di dalamnya. Maka engkau akan melepaskan kekuatanmu. Memberkati kami secara luar biasa, di luar akal pikiran kami. Di mana engkau memberkati Ishak di saat yang sulit, 100 kali lipat. Itu hal yang sulit, hal yang gak masuk akal. Tapi kami mengenal itulah Tuhan kami. Yang sanggup menyelesaikan semua permasalahan kami dengan cara yang tidak masuk akal. Kami percaya Tuhan, Engkau tahu satu persatu anak-anakmu di tempat ini. Engkau tahu situasi sulit yang mereka hadapi hari ini. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau Tuhan yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan mereka. Tuhan, biarlah janjimu, biarlah firmanmu termaterai dalam hati mereka Tuhan. Mereka tetap pegang janjimu, tetap pegang firmanmu, hidup di dalamnya. Dan hari ini Tuhan, biarlah Engkau membukakan mata mereka kepada solusinya. Engkau memberikan hikmat kepada mereka. Apa yang harus mereka lakukan untuk keluar dari situasi yang sulit. Dan lebih daripada itu Tuhan, hari ini mereka mengenal Engkau dengan benar. Siapa Engkau sebenarnya? Seperti apakah Allah buat kami Tuhan? Dan kami tahu hari ini, Engkau adalah Allah yang selalu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun kami yang salah. Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Berjalan bersama-sama dengan kami. Melewati lembah Tuhan. Kami tidak tinggal dalam lembah. Kami melewati lembah. Ini hanya sementara situasi yang sulit yang kami hadapi. Dan Engkau akan berjalan bersama-sama dengan kami. Sehingga kami mendapatkan kekuatan. Kami bisa tekun, sabar, dan senantiasa mengucap syukur dengan sukacita dalam situasi yang sulit. Karena kami tahu Tuhan, Engkau akan membawa kami kepada keberhasilan yang lebih baik. Kami percaya Tuhan, kebajikan kemurahan belaka yang boleh terjadi sepanjang umur hidup kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian, hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin.